Halo, berjumpa kembali di pembelajaran daring untuk mata pelajaran IPA di kelas 5 yang akan dibawakan oleh Mem Eva. Masih di tema 5 dengan judul ekosistem, kita akan masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2 dengan judul hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat tingkatan-tingkatan yang merupakan urutan dari rantai makanan tersebut. Setiap rantai makanan diawali dengan tingkatan produsen. Produsen ini contohnya adalah tumbuhan hijau yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Setelah itu tingkatan konsumen pertama. Konsumen tingkat pertama biasanya dihuni oleh hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan, bisa juga hewan omnivora, karena hewan omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan pemakan hewan lainnya. Selanjutnya konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4 biasanya dihuni oleh hewan karnivora, hewan pemakan daging, atau hewan omnivora, karena hewan omnivora adalah hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke tingkatan pengurai. Pengurai bertugas untuk menguraikan hewan-hewan yang telah mati. Contoh hewan pengurai ini bisa cacing, bakteri, atau hewan mikroorganisme lainnya. Nah, di sini Mem akan memaparkan contoh dari rantai makanan. Yang pertama, kita akan melihat contoh rantai makanan yang ada di sawah. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah dimulai dari padi itu sendiri, masuk ke burung pemakan biji sebagai konsumen tingkat pertama, kemudian ular sawah masuk konsumen tingkat 2, kemudian burung elang menjadi konsumen tingkat 3 dan diuraikan oleh bakteri. Kemudian lanjut lagi begitu seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada Mem ilustrasikan ya. Anak-anak Mem dapat melihat. Sama, ini juga ekosistem sawah. Yang pertama padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Nah, ketika burung elang mati, maka akan diuraikan atau disebut juga dekomposer, bisa oleh cacing ataupun hewan mikroorganisme lainnya. Selain di darat, rantai makanan juga terjadi di laut. Nah, ini dia contoh dari rantai makanan di laut. Dimulai dari fitoplankton. Jadi fitoplankton ini adalah tumbuhan ya, tumbuhan yang ada di dalam laut. Tumbuhan yang ada di dalam laut disebut fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton. Zooplankton adalah hewan-hewan kecil yang berada di dalam laut. Zooplankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan-ikan sedang. Dan terakhir, ikan-ikan sedang akan dimakan oleh ikan besar sebagai konsumen tertinggi atau konsumen puncak. Nah, anak-anak Mem, selain dari rantai makanan tersebut, ada pula pola interaksi atau hubungan antar makhluk hidup. Pola interaksi antar makhluk hidup dibagi 3. Yang pertama kompetisi, predasi, dan simbiosis. Kompetisi itu sendiri yaitu persaingan antar dua jenis atau lebih makhluk hidup untuk mendapatkan sumber daya alam yang sama. Contohnya, persaingan antara singa dan cita memperebutkan rusa. Nah, sedangkan predasi hubungan antara pemangsa dan mangsanya. Contohnya antara singa dan rusa. Singa sebagai pemangsa dan rusa sebagai mangsanya. Sedangkan simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup yang berinteraksi.
Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan sesama makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua pihak. Yang kedua, simbiosis komensalisme, di mana pihak yang satu mendapat keuntungan, tapi pihak lainnya tidak dirugikan. Dan yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, di mana pihak yang satu mendapat keuntungan dan merugikan pihak lainnya. Anak-anak mem dapat melihat contoh-contoh simbiosis pada gambar mem berikut ini. Contoh simbiosis mutualisme diantaranya yaitu hubungan antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga, sedangkan bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Simbiosis parasitisme contohnya hubungan antara nyamuk dan manusia atau kutu rambut pada kepala manusia. Nyamuk atau kutu mendapatkan makanan dari darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena dapat terserang penyakit gatal-gatal. Simbiosis komensalisme, hubungan ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dan juga mendapatkan tempat perlindungan, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan. Contoh berikutnya yaitu lebah dan bunga sebagai contoh simbiosis mutualisme. Lebah mendapatkan makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukannya. Nah, contoh parasitisme yang lainnya yaitu bunga Rafflesia dan inangnya. Rafflesia mendapatkan makanan dari inangnya, sementara tumbuhan inang dirugikan. Demikianlah penyampaian materi mem pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari mem. Shalom.